Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam satu aspal. Nah, pada kali ini gue lagi ngaso nih di Taman Sepatu Dela ya. Ini Taman Sepat ada di Kebagusan. Nah, ini gue ngupload video ini berkaitan dengan video yang tadi pagi gue upload. Mungkin tadi udah ada beberapa teman-teman yang nonton video gue tadi pagi yang menjelaskan tentang insentif Gokilat nggak jadi diberlakukan gitu dalam 8 sampai 11 Juni ini. Tapi itu gue salah kasih info, teman-teman. Mohon maaf, gue itu emang salah kasih info tadi pagi. Itu bukannya nggak jadi dipending insentifnya. Insentifnya tetap berjalan, insentif yang baru dari tanggal 8, 9, 10, 11 itu. Yang tidak diberlakukan itu adalah performanya. Jadi ya, performanya itu kalau misalnya kita ngelewatin orderan itu tidak diberlakukan gitu. Jadinya biarpun kita ngelewatin beat, berapapun beat itu tetap mendapatkan insentif itu, teman-teman. Nah, pegal juga nih, gua ganti dulu begini deh. Nah, jadi gue minta maaf, mohon maaf sekali lagi. Untung tadi ada yang ngingetin. Nah, yang ngingetin siapa ya? Bentar, gue contek dulu nih. Ada yang ngingetin, ini perlu banget nih. Terima kasih banget karena ini adalah feedback buat gue juga yang ngingetin gue karena kesalahan gue, dan gue juga minta maaf. Terima kasih buat yang ngingetin. Sebentar, gue contek dulu sama yang ngingetin siapa ya. Nah, makasih nih buat Bang Wildan Ihdi Amin nih. Dia komen yang ditunda atau dihilangkan penilaian performa drivernya bang. Insentifnya yang baru tetap berjalan kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, biarpun tetap berjalan, tapi kita juga para driver Gokilat masih tetap offbeat juga, teman-teman. Nah, jadinya emang nih judulnya agak bikin kontroversi ya. Aplikator versus mitra. Nah, yang terjadi ini, fenomena yang terjadi pada Gokilat ini adalah penurunan insentif yang lumayan drastis, teman-teman. Nah, hal ini mungkin terjadi dikarenakan, nah ini kan kita kayak ya gue malum lah orang awam kayak gini. Mungkin dikarenakan karena adanya mungkin kerjasama atau merger. Karena setahu gue insentif Gokilat yang berlaku kemarin itu, yang bukan sekarang, yang berlaku kemarin itu tuh juga udah mengalami penurunan. Tahu pegel. Itu tuh udah mengalami penurunan waktu gue awal gabung Gokilat itu, jalanin order Gokilat itu insentifnya tuh lumayan lebih gede daripada yang kemarin kayak gitu, teman-teman. Nah, terus ada juga nih, mungkin ini gue juga dapat komentar nih, ini banyak yang nonton bocah-bocah. Nah, ini gue juga dapat komentar yang bagus nih dari video gue yang tadi, yang gue hapus, yang gue hilangkan dari YouTube karena gue bertanggung jawab dengan konten gue, dengan apa yang gue berikan informasi kepada teman-teman. Sebenarnya aplikator tanpa mitra itu tutup. Itu aplikator itu digenjot sama investor, ditambah banyak aplikator bergabung, contoh Gojek, Tokopedia, sehingga mereka para investor A dan B menggojet aplikator tersebut. Nah, yang kena imbas mitranya. Jangan salah bro, investor itu kejam. Kalau aplikator besar harusnya diimbangi dengan mitra asosiasi biar kalian gak ditindas. Jadi kalian harus punya serikat mitra, kompak, gak narik aplikator pas kelempengan karena mereka dituntut. Semangat bro. Yoi, terima kasih nih komennya Ginny Wesley. Nah, ini dia komennya. Ya bener juga sih, kita harus punya serikat nih kayaknya nih. Para mitra-mitra yang tergabung dalam mungkin Gojek, Grab, Shopee atau segala macam, kita harus punya serikat. Karena apa? Biar ada kayak naungan badan hukum yang melindungi jenis pekerjaan kita, teman-teman. Jadi kalau buruh kan ada serikat buruh, teman-teman. Nah, jadi gitu, teman-teman. Jadi di video ini gua cuman ngubah depannya doang. Yang di video sebelumnya depannya gue potong, gue ganti dengan video ini. Tapi sisanya buntut ke belakangnya dengan pembahasan lainnya masih sama dengan video yang tadi pagi gua hapus kayak gitu, teman-teman. Gua hanya mengkoreksi atau membenahi statement atau video keterangan informasi yang ada di depan video gua aja yang tadi pagi itu. Oke, nih langsung lanjut lagi ke video gua yang tadi pagi. Dan sampai ada teman gua ngecek itu di aplikasi customer
di Tokped ya, di Tokped itu nggak ada pilihan gosen someday teman-teman, sampai kayak gitu teman-teman ya. Berarti apa kan, aplikator tanpa mitra juga nggak ada apa-apanya gitu, nggak bisa berbuat banyak gitu aplikator tanpa mitra. Karena apa, mitra Gokilat ini bisa dibilang nggak sebanyak ya, gue bisa bilang bisa pastiin nggak sebanyak Shopee Food, nggak sebanyak mitra Gojek yang GoRide atau Grab. Mitra Gokilat ini terbatas, sangat sedikit jumlahnya, dan mereka pun banyak yang terkumpul dalam komunitas-komunitas, termasuk gua juga terkumpul dalam komunitas long trip namanya. Long trip Depok dan long trip Jabodetabek kayak gitu. Dan di komunitas kita punya ketua, dan ketua komunitas gua pun itu ikut mediasi beberapa waktu yang lalu, waktu hari Kamis, hari Sabtu apa Minggu gitu. Itu ikut mediasi dengan pihak Gojek dan tidak menemukan titik temu kayak gitu teman-teman. Jadinya dari pihak driver nih udah melakukan mediasi teman-teman, udah ada komunikasi, tapi nggak ketemu. Pihak aplikator tetap kekeh mempertahankan insentif barunya yang sangat turun drastis itu. Sekedar informasi ya teman-teman, insentif Gokilat yang sekarang berlaku, yang sekarang atau yang sebelum intensif yang berlaku ini nih, yang ini nih, nah itu pun udah mengalami tuh penurunan beberapa kali teman-teman. Waktu gua gabung di Gokilat, waktu gua jalanin aplikasi Gokilat itu, insentifnya nggak kayak gitu, insentifnya lebih gede. Itu yang 7 tarikan itu sebesar 50.000 7 order. Nah, habis bulan puasa tahun 2020, pas bulan puasa tahun 2020 mulailah disunat lagi jadi insentif yang ini. Nah, cuman kan ini dari sudut pandang mitra nih, sudut pandang gue yang awam nih ya. Kalau misalnya udah diberlakukan insentif yang baru dan udah running hampir setahun, udah nggak ada masalah, ya gue bisa membacakan ini berarti cash flow perusahaan kan masih baik-baik aja sebenarnya teman-teman. Uang masuk yang dari customer, uang keluar yang dikeluarkan dari aplikator buat driver, termasuk bonus-bonusnya, termasuk insentif itu sebenarnya baik-baik aja, cash flow-nya baik-baik aja. Dan gue pun pernah ngukur jarak atau pemasukan di aplikator berapa, driver berapa, ya masih ada untungnya buat aplikator gitu. Sedangkan kan aplikator juga nggak modal apa-apa, ya modal aplikasi lah kayak gitu teman-teman. Nah, sedangkan driver kan modal motor, modal bensin, modal tenaga segala macam. Kenapa driver Gokilat ini pada bener-bener kayak udahlah offbeat aja gitu, kayak menunjukkan aksinya gitu teman-teman dalam insentif ini. Kayak misalnya ada yang bilang, lebay banget ini aja, yang lain aja ada yang nggak dapat bonus, yang lain aja. Ini gimana ya teman-teman ya? Kalau dari sudut pandang gua nih ya, kalau dari sudut pandang gua tuh kita tuh udah dikasih harga argo dan paketan dengan insentifnya gitu. Nah, udah berlangsung sekian lama gitu, udah berbulan-bulan dengan menjalani itu, tiba-tiba diganti lah, diturunin lah, ya gimana nggak gondok gitu, gimana nggak kesel gitu. Dan narik Gokilat itu capek teman-teman, asli capek, itu puluhan kilometer. Itu maksud gue dengan insentif yang segitu aja ya udah lumayan gitu ya bayarlah gitu. Dengan insentif itu bensinnya, capeknya, bawa barang segede-gede gaban, bawa barang banyak, 7 barang, 5 barang, belum lagi barangnya ada yang kue nggak boleh ditumpuk segala macam, customernya agak-agak ribet kayak gitu, tuh ya udah worth it gitu. Apalagi kalau misalnya drivernya nyasar ke daerah ujung yang jauh dari tempat tinggalnya, itu juga pulangnya jauh, kosongan kayak gitu teman-teman. Nah, itu yang dialamin driver Gokil. Jadi makanya ada kebijakan insentif baru ini, ya mereka agak menimbulkan aksi gitu teman-teman. Nah, ini juga buat para aplikator nih ya. Buat para aplikator kan, kalau misalnya aplikator tanpa mitra, nggak ada apa-apa, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Coba lu mau munculin gosen someday di aplikasi Tokped gitu, nggak ada yang narik gimana? Nah kan, ya udahlah, mudah-mudahan ini ada jalan keluar, ada titik temu ke depannya ya. Ini di hari pertama kemarin tuh tanggal 8 ini udah mulai, aplikator juga udah mulai menimbang-nimbang nih. Ya udahlah. Tapi ya tetap aja, gua yakin teman-teman driver Gokilat yang ada di komunitas manapun ataupun yang single factor itu tetap kekeh dengan
Komitmennya Offbeat dari tanggal 8, 9, 10. Kita lihat aja itu 3 hari, mudah-mudahan ada perkembangan positif dari segi aplikator, bisa merubah apa namanya kebijakannya. Dan kemarin gua ngebit Shopee Food, ketemu sama driver Gokilat yang lagi Offbeat tapi dia lagi ngebit Shopee Food juga kayak gitu teman-teman. Oh lu Gokilat bagi iya, gue lagi jalanin Shopee Food juga kata dia gitu. Dan dia bukan anak komunitas ya, dia pun single factor tapi dia ngerasa harus mendukung teman-teman seperjuangannya yang Offbeat pada tanggal segitu. Mudah-mudahan ada hasil gitu teman-teman. Nah, jadinya ini di pikiran mitra ya, di pikiran gua, kita tuh kenapa mitra apa namanya membuat aksi kayak gini, karena kita nggak mau ya seenak-enaknya aja dirubah gitu sistemnya, seenak-enaknya aja bukan diinjek ya apa ya kayak gitulah istilahnya, diinjek di apa segala macam. Mungkin kalau dari bahasa yang halusnya nggak mau langsung dirubah, diacak-acak lah dapur, soalnya ini menyangkut dapur teman-teman, menyangkut dapur pendapatan mitra kayak gitu teman-teman. Soal tarif ya oke lah, tarif nggak berubah tapi kan ini ada insentif nih, ada penghargaan. Bonus itu kan penghargaan, berarti kalau misalnya bonus itu dipapas, penghargaan kita sebagai mitra itu dipapas juga teman-teman kayak gitu. Nah, mudah-mudahan pihak Gojek ya, pihak Gojek dan pihak aplikator lainnya, gue berharap pihak aplikator Shopee Food, Shopee Express yang lagi gue jalanin enggak ikut-ikutan kebijakan macam kayak begini. Nah, ini mudah-mudahan ya sayangin lah mitra kalian, buat para aplikator nih, terutama Shopee ya, Shopee Food sayangin lah mitra kalian, karena mitra kalian itu adalah aset. Mitra kalian itu adalah aset, di mana juga itu kita harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme teman-teman. Nah gitu para aplikator nih, kita tuh sebagai aset, kita tuh pekerja mitra, dan apa namanya mohon dijaga baik-baik lah, mohon flow-nya dijaga baik-baik, flow insentif, flow kebijakan lainnya dijaga baik-baik, jangan sampai ada kebijakan yang kayak gini yang bakal menimbulkan kontroversi di para driver kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya, udah cukup segitu aja vlog gua kali ini. Mudah-mudahan ya, nggak tahu udah ada manfaatnya atau enggak ya. Mudah-mudahan teman-teman, para aplikator nih, mudah-mudahan pada aplikator denger nih, tolonglah dilihat lagi nih. Karena apa? Aduh, gue balik lagi dari nggak jadi closing. Karena apa gini? Jadi gua di pikiran gue ya, kan ini udah berjalan lama nih insentif yang kita jalanin ini. Tiba-tiba kok berubah? Ada apa sih nih pas berubah ini? Oh, kita kan berpikir ya, ini ada apa sih insentif bisa berubah? Kita lihat, kita review ke belakang. Oh, jangan-jangan gara-gara merger sama Tokped nih. Nah, jadi ada asumsi-asumsi karena situ teman-teman. Kayak misalnya teman-teman para gosen instan lu pasti tahu lah, kalau dapat orderan Tokped itu argonya murah. Dari zaman gue narik goret, gosen instan gitu, itu kalau dapet Tokped argonya murah. Teman-teman gosen bisa ditanya ke yang goret-goret. Nah, mungkin jadinya para driver, para mitra ada asumsi-asumsi ke situ nih, kok ada perubahan karena jangan-jangan apa karena merger kali. Ini kok sistemnya langsung dirubah, orang lagi enak-enak, sistemnya ngeflow aja biasa, tiba-tiba dirubah. Nah, apa jangan-jangan ya pasti driver ada kepikiran ke situ teman-teman, ada gara-gara merger. Nah, kayak gitu. Mudah-mudahan aplikator segera bebenah, berkomunikasi lagi sama driver enaknya kayak gimana. Misalnya turunnya jangan drastis amat kayak sekarang kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan pihak aplikator yang lainnya juga bisa belajar dari kasus ini gitu ya, terutama Shopee Food, Shopee Express, dan mungkin yang lainnya Grab. Nah, kalau Grab gua nggak ngebahas karena gua bukan mitranya segala macam. Itu dia teman-teman. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian ini, dari fenomena ini. Mudah-mudahan para aplikator dan para drivernya itu saling berkesinambungan, saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dan itu aja teman-teman, semangat selalu, sehat terus, salam satu aspal.